Siapa yang berhak menentukan apa itu kebenaran? Apakah kebenaran benar-benar satu, utuh, dan berlaku untuk semua orang? Atau, kebenaran hanyalah cerita yang paling kuat, yang paling sering diulang, dan paling diuntungkan oleh kekuasaan? Kita hidup di zaman di mana agama mengklaim kebenaran mutlak, sains mengklaim objektivitas total, ideologi mengklaim jalan paling benar, dan media sosial memproduksi kebenaran versi viral. Namun anehnya, semakin banyak klaim kebenaran, semakin banyak kebingungan dan konflik. Disinilah Foucault dan Derrida masuk, bukan untuk memberi kebenaran baru, tetapi untuk mempertanyakan cara kebenaran itu dibentuk. Menurut Michel Foucault, kebenaran tidak pernah netral. Kebenaran selalu terikat pada relasi kuasa. Apa artinya? Bagi Foucault, kebenaran lahir dari institusi, negara, rumah sakit, sekolah, penjara. Kebenaran diproduksi lewat diskursus, dan kebenaran selalu punya fungsi mengatur manusia. Contohnya koadon, apa itu normal dan abnormal? Siapa yang disebut waras dan sakit jiwa? Apa itu bermoral dan menyimpang? Semua itu bukan fakta alamiah, melainkan hasil sejarah, kepentingan, dan kekuasaan. Menolak kebenaran tunggal, bagi Foucault, adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi. Jika Foucault membongkar kebenaran, maka Jacques Derrida membongkar makna itu sendiri. Derrida terkenal dengan konsep dekonstruksi. Ia menolak gagasan bahwa teks punya makna tunggal, bahasa bisa sepenuhnya stabil, dan kebenaran bisa hadir secara utuh. Menurut Derrida, makna selalu tertunda, terpecah, dan saling bertentangan. Setiap narasi besar, agama, filsafat, moralitas, identitas, selalu menyembunyikan kontradiksi di dalam dirinya. Menolak kebenaran tunggal, bagi Derrida, adalah cara untuk memberi ruang bagi suara yang disingkirkan. Foucault dan Derrida sama-sama curiga pada narasi besar. Satu versi sejarah, satu standar kebenaran, satu identitas yang dianggap normal. Karena narasi besar sering membungkam perbedaan, menyingkirkan yang lemah, dan menganggap kritik sebagai ancaman. Ketika hanya ada satu kebenaran, dialog berubah menjadi dogma. Di era algoritma dan polarisasi seperti sekarang, siapa yang menguasai narasi? Siapa yang diuntungkan oleh kebenaran tertentu? Dan suara siapa yang tidak pernah didengar? Menolak kebenaran tunggal bukan berarti relativisme kosong, melainkan sikap rendah hati, bahwa mungkin cerita kita bukan satu-satunya cerita. Mungkin tugas kita hari ini bukan mencari kebenaran final, tetapi terus waspada terhadap cara kebenaran bekerja. Bukan bertanya, apa kebenaran yang paling benar? Melainkan, siapa yang diuntungkan ketika sesuatu disebut benar? Jika kamu merasa filsafat bukan sekadar teori, tetapi alat untuk membebaskan cara berpikir, subscribe channel ini. Karena berpikir kritis bukan untuk menang debat, tetapi agar kita tidak mudah ditundukkan oleh narasi yang mengatasnamakan kebenaran. Sampai bertemu di Mari Berpikir berikutnya.